Hari yang sial ketika Sugi Nur mengundang Bambang Tri, seorang penulis buku yang juga mantan napi. Sugi tertarik dengan Bambang Tri karena dia terus-menerus mempertanyakan ijazah Presiden Jokowi. Lalu podcastlah mereka berdua seperti teman akrab. Dan mulailah mereka berdua berhalusinasi bahwa Presiden Jokowi sebenarnya berijazah palsu. Podcast mereka berdua ini viral di kalangan mereka sendiri. Dan Sugi kembali menemukan jati dirinya sebagai seseorang yang terkenal. Sampai pada akhirnya podcast itu memakan dirinya sendiri. Sugi Nur lalu kembali diperiksa polisi bersama Bambang Tri untuk dipertanyakan bukti-bukti bahwa Presiden Jokowi berijazah palsu. Disinilah Sugi lalu merasa bahwa dia ternyata salah. Karena bukti yang dibawa oleh Bambang Tri ternyata hanya berdasarkan kata orang, dan tidak ada bukti validnya sama sekali. Tapi Sugi Nur tetap tidak menyerah. Dia terus memaksa Presiden Jokowi datang ke pengadilan sambil membawa ijazah asli beliau. Gila memang si Sugi Nur ini. Ngapain juga Presiden dibawa-bawa di kegilaannya. Situasi tambah panas dan Sugi Nur tambah terdesak. Dia dikabarkan berantem dengan Bambang Tri dan merasa dia sudah dijebak. Sugi Nur mulai mengeluarkan jurus monyet mabuknya. Bilang bahwa dia cuma seorang YouTuber yang mengundang narasumber sehingga nggak bisa dong disalahkan. Kabarnya si sahabat dekat Bambang Tri dan Sugi Nur itu sudah tidak sapa-sapaan lagi di penjara. Kayak anak kecil lagi jotakan. Apalagi kemudian jaksa mengeluarkan tuntutan 10 tahun penjara untuk Sugi Nur dan Bambang Tri. Alasan jaksa itu jelas. Sugi dan Bambang Tri pernah dipenjara pada kasus yang mirip dan tidak mau berubah ternyata. Tuntutan tinggi jaksa itu untuk menghukum lebih keras supaya mereka berdua mau tobat karena hoax dan penyesatan informasi mereka itu sangat meresahkan masyarakat. Sugi kabarnya nangis kencang dan menyalahkan siapa saja. Nama saya juga disebut-sebut di sana di pengadilan. Padahal apa salah saya sih sama dia? Saya kan baik, sering naikin nama dia, sering menyebut-nyebut dia di podcast. Harusnya dia terima kasih dong karena sudah dipromosikan. Bahkan kabarnya sekarang, rekan-rekan Sugi Nur mulai menyebarkan informasi-informasi betapa baiknya Sugi Nur selama ini. Dia dibilang rajin sedekah, taat pada orang tua, baik hati dan tidak sombong. Pujian itu persis lagu anak-anak waktu saya SD. Dan mungkin tepat untuk Sugi Nur yang SD pun dia tidak lulus. Meski buat saya, pujian rekan-rekannya Sugi Nur itu lebay ya. Kalau masalah sedekah, banyak orang yang seperti itu tapi tidak menyebarkan fitnah ke masyarakat. Lagian apa gunanya sih sering sedekah kalau lebih sering fitnah? Tapi ya namanya rekan-rekan. Mereka pasti bela Sugi Nur lah. Mungkin juga mereka adalah karyawan Sugi Nur yang panik karena kalau Sugi Nur ditahan 10 tahun, usaha Sugi Nur itu bisa bubar dan mereka nggak bisa kerja. Apalagi bentar lagi mau lebaran, mereka pasti butuh THR lah. Kasihan sih lihat Sugi Nur, tapi mungkin hukuman penjara itu bagus buat dia. Supaya dia bisa belajar menahan lidahnya. Lagian kan di penjara dia bisa lebih dekat kepada Tuhan dan lebih kusyuk lagi untuk belajar agama. Karena itu untuk Pak Hakim, kalau kebetulan menonton podcast ini, kalau nanti menghukum Sugi Nur, tolonglah Pak, jangan lama-lama ya. Dari tuntutan jaksa 10 tahun, mudah-mudahan bisalah dikurangi sampai 7 tahun penjara saja. Tanya di mana uang itu berputar, Mbak? Di dapur-dapur umum. Dapur umum itu apa di desa? Bukan di kecamatan dan di kabupaten. Aja, Pak.
Apa iya dia pergi langsung ke petani sana beli sayur? Apa iya pergi langsung dia ke kandang ayam? Ujung-ujungnya kemana? Ke pajak. Ujung-ujungnya di mana ya? Ke pajak juga beli sayur. Kan itu. Jadi kalau ada yang mengatakan ini bukan bisnis, aku hadapkan mas saya, aku mau tahu. Itu. Akhirnya apa program pemerintah ini semua dijadikan bisnis bagi apa? Bagi yang punya modal. Lalu di mana uang pergerakan itu di rakyat? Mana? Coba tunjukkan mas saya, di mana? Nanti yang menjadi pekerja ya kroni-kroninya, saudaranya, kemanaannya, sepupunya. Itu yang jadi tukang masak. Nah, itu dia. Ini kan fakta. Maka dari semula setelah saya tahu dibentuk MBG, kan betul Bel kan? Pernah kita bahas ini kan? Saya protes keras itu. Lalu di mana yang dikatakan tadi uang berputar di desa? Tak ada berputar di desa. Ya, kenapa tukang masaknya sepupunya? Kemanaannya, maciknya? Ya inilah fakta-fakta yang ada di lapangan. Silakan. Ini mati lampu di sini nih, jaringanku bentar lagi padam ini. Ayo Bu Abel, saya suka ini Bu Abel explain-nya. Soalnya Ini saya hostnya, kan di desa ini ya. hostnya kemana ini? Tidur. Banyak yang mau naik dari tadi itu di bawah. Iya mau naik itu semua itu Bang Ya. Rofi. Ayo Bu Abel, kalau di Jakarta pengalamannya selain itu apa gitu Pak? Karena di desa saya Jadi- itu ya gitu kerjasama ibu-ibu Jadi- anaknya berapa gitu Mbak Abel. Jadi apa? Saya tidak tahu dapur umum seperti apa karena memang di RT saya itu rata-rata begitu gitu. Karena pecalang-pecalang ini yang ngumpulin terus disuruh masak tiap pagi, sisanya dibawa pulang ibu-ibu yang memang kurang ekonominya kurang. Kalau yang sudah menengah ya enggak gitu aja. Iya, jadi saya kan kalau di dekat rumah saya, Ibu Binggo kebetulan daerah rumah saya ini memang belum ada yang dapat MBG satupun. Saya tanya, kalau teman saya kemarin yang di Bekasi anaknya kebetulan sekolahnya sudah dapat MBG. Tapi ketika saya main ke rumah teman saya ngobrol gitu sesama orang tua ya, sama orang tua. Siap. Sama orang tua ngobrol. Kalau anak dia itu ngomong memang pertama dia ngalamin nasinya tuh basi, mungkin kemasannya mereka tuh nasi masih panas mungkin ditutup ya, bukan dalam keadaan ini ditutup keringet itu Ya, satu. bener. Baru yang kedua kemarin tuh nasinya mentah, untuk anaknya bawa bekal lagi tuh, ada bekal tambahan kan dibagi orang tuanya gitu, sehingga nasi MBG ini gak dimakan. Yang saya kejar kemana? Yang saya kejar korlapnya ini, korlapnya di mana? Di dalam dapur-dapur umum yang sudah disediakan, bahkan ada ahli gizi yang sudah digaji pemerintah. Apa tugas mereka? Sehingga kok bisa begitu? Gitu loh. Pengawasnya itu mana? Baik itu pengawas dalam ahli gizinya itu mana? Kalian tuh kan digaji pemerintah. Jangan sampai pemerintah mengeluarkan dana sebesar-besarnya, tapi walaupun hanya beberapa gitu kan. Oke, memang benar. Tapi kan perlu kita mengkritisi tujuannya apa. Jangan sampai program itu dijadikan mereka itu ya untuk menjadi lahan bisnis. Laporan ke atas ABS asal Bapak senang. Itu loh. Ya, ngerti, paham. Itu aja gitu. Jadi saya kan belum pernah ya Bu Binggo, cuman saya nonton di berita TV banyak yang keracunan, ada ratusan anak kecil, ya kan? Baru saya lihat lagi gitu. Bahkan di dunia nyata ketika saya belanja pagi-pagi ke pasar, tukang ayam ngomong, aduh nggak usah deh Bu, MBG tuh bikin repot, begini-begini di tempat saya banyak keracunan. Tuh, keluhan-keluhan itu kan kita tampung dan itu kita sampaikan di Komal ini gitu loh. Ya, Gitu. soalnya ya itu tadi kalau di tempat saya memang satu hari itu patungan 5.000. Semua satu RT baik yang punya anak-anak ini, yang punya anak-anak sekolah gitu. Kayak gini Bu Binggo, SDM kita memang sulit kok Bu. SDM kita ini sulit gitu. Makanya bagaimana supaya maju itu dari diri kita Bu Binggo. Kenapa saya bilang? Karena saya benci maling ya Bu. Dan itu saya tanamkan sama anak saya Bu. Ya. Susah gitu Bu. Makanya diri kita dulu, mental kita dulu. Bisa nggak kita dipercayakan 1 peser 1 rupiah pun? Itu aja. Itu. Tapi makanya saya bilang, kalau kita berpikir, wah ini aku dapat dapur umum, dapat bisnis, ya repot. Dia akan berpikir cari untung, mainnya di bisnis gitu. Begitu loh. Padahal MBG ini kan
Ini sebenarnya untuk apa? Untuk anak bangsa, kecerdasan. Memang ini proyek nasional, tapi jangan dijadikan lahan bisnis. Apalagi kemarin saya lihat Raffi Ahmad dapat banyak berapa titik di Banten. Benar atau enggaknya ya, saya lihat Siti. Benar atau enggak? Saya berpikir Raffi Ahmad kan sudah kaya, ya kan? Dia sudah kaya, dia dapat. Kenapa nggak dikasih sama orang gitu loh? Masyarakat beramai-ramai, tapi bagaimana di sana benar-benar mereka itu memiliki hati di sana, menciptakan lapangan pekerjaan, dan orang yang digaji ahli gizi juga benar-benar. Itu harapan saya, tapi kan nggak bisa semua kan Bang Mukhtar, Bang Rosi. Betul. Harap gitu. Iya. Dan itu kalau komplain kemana ya Bu? Misalkan Ibu ini punya gagasan seperti itu tuh disampaikan apa lewat email atau apa gitu? Tapi kayaknya kalau kita mengadu hanya cuma lewat email itu juga sia-sia sih. Makanya kemarin kan Bu, saya kan waktu saya ikut Kongres Perempuan itu kan kebetulan Pak Dadang kan diundang bahas tentang MBG. Waktu saya mau kejar Ibu Bapak itu udah keburu-buru pulang gitu loh. Makanya susah gitu loh. Saya mau ngasih tahu Pak begini. Menghindar berarti. Enggak, karena ada tugas Pak, bukan menghindar Bu. Tugas langsung kan tinggalkan tempat acara gitu. Dengan waktu gitu. Enggak menghindar, enggak. Gitu loh. Ya kayak ibu-ibu Abel ini harusnya Dari awal kan, luangkan ini Bu. setelah saya tahu program MBG ini membentuk dapur-dapur umum, waktu itu di Komal mana itu tengah malam kami bahas itu. Nah kebetulan salah seorang tadi adalah penerima salah satu program makan gratis. Di situ saya habis-habisan. Ya silakan kalau Anda mau marah sama saya, gue bilang. Makanya saya bilang, Mbak, gue bilang sama dia, apapun ceritanya ini bisnis, dijadikan oleh bisnis. Lalu kalau Bapak bilang katakan bahwa ini akan terjadinya perputaran ekonomi di masyarakat, di mananya? Ya. Di mana? Coba tunjukkan sama saya. Tak ada. Pada akhirnya Bapak nanti membeli mana? Sayurnya dipajak, membeli telur ayamnya dipajak, membeli ayamnya dipajak. Lalu kata Bapak tadi akan menerap tenaga kerja. Ya iyalah tenaga kerja yang ada itu keluarga Bapak. Saya bilang terus, saya main ultimatum aja. Usah bohong Pak sama saya, aku bilang udah. Mustahil Bapak punya dapur umum akan rekrut orang lain. Macam mana pun maci, ya, ponaan. Ya, pasti itu yang direkrut. Lalu di mana dikatakan itu akan berputar uang itu di desa? Kalau seperti ini, saya sih bukan memprotes masalah programnya. Oh ya, karena ini kan uang pendahuluan. Siapapun berani Pak, saya juga berani. Ya, karena ini apapun ceritanya ini pasti dibayar oleh negara. Ya. Bapak hari ini minjam duit di bank dengan adanya dapur umum, Bapak pinjam uangnya 20 juta, bank pasti keluarkan. Karena udah dijamin oleh negara yang namanya program ini. Jadi ya, saya orangnya gitu loh Mbak. Ya. Siap. Nah, tapi kalau memang ini diserahkan kepada pihak sekolah, diserahkan kepada mama-mama yang di sekitaran sekolah, diserahkan kepada wali murid, itu baru betul. Baru dikatakan tadi berputar uang itu kepada ibu-ibu itu di sekitaran sekolah, lingkungan sekolah itu. Ya. Kalau perlu diberikan mereka antrian setiap 3 bulan sekali berganti tukang masaknya. Kenapa? Di situ juga mendapatkan uang. Baru benar. Tetapi kalau namanya sistem seperti ini, percayalah aku bilang. Ya. Yang beruntung tetap apa? Yang punya duit, yang punya usaha. Kalau betul lah kata orang tadi Raffi Ahmad punya dapur umum banyak, ya bagi dia ada 20 miliar itu tak ada apa-apanya, namanya dia udah sultan. Ya. Kenapa? Ya karena ada jaminan dari negara. Aku rasa kalau Raffi Ahmad itu tak perlu lagi minjam duit di bank. Ya. Yang sudah triliunan hartanya kan. Tetapi atas nama orang lain, modalnya dia. Kalau ini betul ya. Nah itu. Jadi apa daripada daripada Pak Prabowo dari awal itu semua sudah berubah. Kenapa? Pembisi Pak Prabowo ini. Oh ini nanti Pak harus ada ini. Harus ada gizinya, harus terpenuhi gizinya. Kan begitu. Ya faktanya apa? Ada yang keracunan kan. Faktanya apa? Banyak yang basi kan. Nasi kering-kering dipaksa anak itu makan, coba. Tapi kalau memang diserahkan kepada wali murid, ya, diberikan mereka, pokoknya dalam satu hari Bu, 15.000 ibu harus keluarkan untuk biaya makan anak ibu. Kalau ada 3 berarti 45.000 ibu harus keluarkan uang. Dan ini dijamin oleh negara. Setiap 2 bulan sekali atau setiap 3 bulan sekali akan apa? Itu baru betul. Nah, baru nanti pihak mana yang menyensor ke sekolah, mana
Mana anak-anak yang tidak membawa bontot, berarti ini emaknya ini mau cari duit. Diperiksa, dibukai satu-satu. Karena mustahil orang tua itu akan meracuni anaknya. Dan mustahil dia akan memberikan satu makanan yang tidak baik sama anaknya. Tetapi yang namanya bersifat bisnis, apapun ceritanya mereka cari untung. Nah itu. Ini yang salah. Program itu betul, tetapi pelaksanaan di lapangan itu yang tidak benar. Mari buktikan sama kita, mari kita cek. Siap. Yang mana sih tenaga kerja mereka bilang akan merekrut ke Kintamani ini. Terima kasih Bang Rosi, Pak Muhtar, Ibu Abel, sehat-sehat selalu, tetap NKRI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mana siapa nih Bang Eli ini? Tidur apa gimana nih? Tidur kali Bang Muhtar. Bang Eli ini tidur atau gimana ya? Pagi-pagi dia udah undang awak, dia tidur pula. Ini apa ya? Kita gini sih Bang Rosi, ini kita tiga ngobrol. Memang kita ini aja lah, lihat-lihat dulu hari ini pemerintah hari ini bekerja gitu. Makanya saya bilang Bella, bahkan ini akan menjadi bumerang nanti untuk 2029 terhadap Pak Prabowo. Termasuk program Merah Putih ini akan dijadikan senjata ampuh untuk menghantam dia nanti di 2029 apabila ini gagal. Ini gonjang-ganjing masalah MBG aja udah menjadi sorotan publik kan begitu. Nah, belum lagi nanti program ini lagi program Koperasi Merah Putih ini. Makanya saya bilang ya, bukan kita istilahnya melarang. Pada awal